Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ahmad Muzaki dari kelas B Linguistik dan NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya 11750300010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu sosial linguistik. Sebelum saya menjelaskan sosial linguistik lebih detail, saya ingin membahas dulu apa itu variasi, variabel, dan varian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di negara kita ini banyak sekali variasi budaya dari masyarakat tertentu ya. Ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Bali, dan lain sebagainya. Dan itu dalam sosial linguistik disebut dengan variasi. Jadi keanekaragaman budaya kita, budaya di negara kita ini itu dinamakan sebagai sebuah variasi. Di dalam variasi itu sendiri, di bawah variasi itu sendiri ada dua kajian yang mempunyai korelasi dengan variasi itu sendiri yang disebut dengan pertama variabel dan yang kedua varian. Variabel itu sendiri sesuatu di mana lahirnya sebuah kata itu muncul seperti kelas kata. Semisal kelas kata itu bisa dibilang seperti nominal group, verb group, adjective group, adverbial group, dan lain sebagainya. Variabel itu sendiri ada sangkut pautnya dengan linguistik. Seperti kita dalam bahasa Indonesia bisa dibilang kita mengenal istilah bara dan para. Bara dan para ini mempunyai akhiran yang berbeda, tetapi awalnya itu bara dan para itu mempunyai akhiran yang sama, tetapi dibedakan oleh awal yang lain. Tetapi awal dari huruf itu lain gitu. Jadi yang satu ada yang berasal dari kata B, ada yang berasal dari huruf B, bara, dan yang kedua itu berasal dari huruf P, para. Dan bara dan para itu masuknya ke dalam kajian fonetik atau fonologi yang mengkaji tentang bunyi, dari mana asal muasal bunyi itu berasal gitu. Dan ini bisa dibilang dalam kajian linguistik, terutama sosial linguistik itu yang bernama variabel, di mana variabel itu membedakan huruf dari membedakan kata, membedakan huruf, membedakan kata, membedakan maknanya itu sendiri. Dan variabel juga bermacam-macam. Variabel tergantung domain atau wilayah dari mana kita berasal. Domain atau wilayah dari mana kita berasal itu disebut dengan varian. Varian itu sendiri menjelaskan atau mengkaji tentang huruf. Maksudnya itu sendiri adalah di negara kita itu terdapat varian yang berbeda-beda. Semisalnya itu ada yang bilang itu huruf itu ada juga yang bilang huruf itu e. Kalau misalnya kita itu ngucapin satu huruf bacanya tapi ketika itu sudah memiliki kata atau makna tersendiri, ada yang disebut dengan seperti awal penyebutan sebelum itu mendapatkan derivasi huruf-huruf yang lain sehingga menghasilkan sebuah kata dan makna. Ada juga yang bilang ketika huruf itu ditambahkan oleh kata sehingga ia membentuk makna,
ada yang bilang kalau E itu bisa jadi E, dan itu disebut dengan varian dalam kajian sosiolinguistik. Varian itu tadi ya saya sudah jelaskan, muncul dari domain. Domain itu wilayah dari mana kita berasal, dan domain itu yang paling kecil atau yang paling utama atau yang paling awal, domain tersebut lahir dari lingkungan keluarga kita, karena dari situ pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa pertama kali itu digunakan dan diajarkan, yang bisa disebut dengan bahasa ibu atau bisa disebut sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa pertama kali kita bertutur kata atau menggunakan bahasa atau berbahasa. Bisa dibilang bahasa ibu itu bahasa yang pertama kali diajarkan oleh orang tua kita kepada kita, terutama ibu kita. Tergantung kita, itu tergantung kepada identitas kita masing-masing. Kita mendiami suku mana, mendiami variabel mana. Ketika kita ada di suku Sunda, maka tidak menutup kemungkinan bahwa varian nanti yang akan diajarkan oleh orang tua kita itu atau ibu kita itu bahasa Sunda sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu kita sendiri, yang nantinya di dalam bahasa Sunda tersebut terdapat beberapa varian yang berbeda dengan cara pengucapannya itu masing-masing. Seperti misalnya kata Cileunyi atau Cicaheum. Orang yang benar-benar orang Sunda asli atau Sunda Tulen menyebut dua kata itu akan sangat mudah, karena ya sudah dari domainnya itu sendiri, dari bahasa pertama atau dari keluarganya itu sendiri yang mengajarkannya, sehingga ketika dia dewasa dia tidak lagi belibet kata atau susah dalam menuturkan dua kata tersebut. Lain halnya dengan orang yang lahir di luar daerah Sunda, misalnya orang Betawi atau orang Bali atau orang Jawa, pasti akan menyebut kata Cicaheum atau kata leuwih panjang yang ada E dan U-nya itu dengan kata yang tidak memakai E dan U. Semisalnya akan menyebut leuwih panjang dengan kata leuwih panjang. Jadi ada yang hilang dari EU tersebut. Kalau tidak E, ya U. EU itu bisa dibilang E sama dia atau dibilang E. Dan itu ada sangkut pautnya dengan kajian sosiolinguistik, yang mana itu meliputi bagian varian yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi varian itu dimana bahasa itu, kata itu berawal atau berasal. Varian itu tadi sudah saya jelaskan juga. Pertama itu menyangkut paut dengan domain atau daerah atau lingkungan keluarga. Dan dari lingkungan keluarga kita berangkat menuju ke lingkungan sekolah, terdapat varian-varian yang berbeda dari keluarga si A, keluarga si B, keluarga si C, dan di sana berkumpul menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah variabel, di mana variabel itu sendiri membahas tentang kelas kata atau penjelasan tentang kata-kata tertentu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti nominal, di mana nominal itu menjelaskan tentang kata benda seperti orang, Tuhan, binatang, tumbuhan, itu termasuk nominal. Terus kata kerja, menyapu, menulis, membaca, itu termasuk ke dalam verb atau verbal group. Ada adjektif, kata sifat, cantik, baik, itu mencakup verb adjektif group yang meliputi variabel. Di atas varian dan variabel ada variasi.
Variasi itu menjelaskan tentang keberaneka-ragaman budaya kita atau bahasa kita yang ada di negara kita ini sendiri, di negara kita ini sendiri, di negara kita ini, negara kita sendiri, yang nantinya dari pencampuran variabel, varian, variasi itu akan membentuk sebuah kajian yang namanya fonetik, yang menyangkut paut dengan bunyi, asal muasal kata itu diucapkan. Dan dari fonologi itu akan membentuk satu kesatuan atau unsur yang disebut dengan sosiolinguistik, di mana sosiolinguistik itu mempunyai implikasi atau korelasi antara sosio yang menyangkut paut dengan kemasyarakatan atau kebudayaan, atau bisa disebut dengan domain tadi, yang menyangkut paut dengan varian dan variabel yang membentuk variasi sehingga menciptakan sebuah sosio. Sebagaimana kita tahu bahwa sosio itu, sosio di kita ya, di masyarakat kita itu banyak sekali, seperti suku-suku yang berada di negara kita itu menyangkut paut dengan sosio atau masyarakat. Dan yang kedua menyangkut paut dengan linguistik tadi, sosiolinguistik dari sosio dan linguistik. Sosio sudah saya jelaskan, yang kedua itu linguistik. Linguistik itu mencakup tentang mengkaji tentang kebahasaan dari fonetik, semantik, sintak, itu struktur bahasa atau tata bahasa itu sendiri ada. Jadi sosiolinguistik itu kajian atau ilmu yang mengkaji tentang bahasa sekaligus budaya dan kemasyarakatan yang mempelajari atau yang berbahasa dari daerahnya tertentu, dari salah satu daerah tertentu. Jadi jika si A itu datang dari masyarakat atau dari budaya atau dari daerah A, maka tidak menutup kemungkinan bisa dipastikan kalau si A akan bertutur kata, akan berbahasa dengan bahasa yang dia anut, yang dia pelajari dari daerah A-nya itu tertentu, dari daerah A-nya itu. Itu yang dinamakan sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik itu implikasi atau unsur kesatuan dari bahasa, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Berikut penjelasan dari sosiolinguistik itu sudah saya jelaskan tadi, dari awal sampai akhir saya mempresentasikan tentang sosiolinguistik tersebut. Sekian pembahasan materi saya dan presentasi saya tentang sosiolinguistik dari apa yang sudah saya teliti dalam video YouTube tersebut. Semua itu sudah saya interpretasi, sudah saya ulas dengan sedalam-dalamnya dan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan pembahasan yang menurut tafsiran saya sendiri, yang menurut kacamata subjektif saya sendiri. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Kesalahan datang dari saya pribadi sebagai makhluk biasa, manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and keep healthy. Stay safe and keep healthy. Jaga diri masing-masing. Semoga kita terhindar dari virus yang ada, pandemi yang ada. Semoga kita tetap sehat, terjaga, dan selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan yang tiada henti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.